Kita lanjutkan materi kita transient respon untuk sistem order 2. Ini adalah respon underdamped dari sistem order 2. Jadi bisa kita lihat untuk respon dari sistem order 2 underdamped dengan berbagai macam damping rasio antara 0,1 sampai 1. Jadi bisa kita lihat kalau damping rasionya 0,1 dia semakin besar overshootnya, dan untuk yang damping rasio 0,8 dia overshootnya kecil di sini. Berikut ini kita pelajari spesifikasinya. Nah, spesifikasi dari sistem bisa kita lihat yang di sini. Jadi kita lihat untuk rise time seperti yang kita dapat dulu. Rise time di sini adalah waktu yang dibutuhkan dari 0,1 sampai 0,9 dari final value-nya. Begitu. Itu adalah rise time. Sedangkan untuk peak time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum overshoot-nya. Sedangkan untuk yang disebut dengan settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan sekitar 98 atau 95%. Di sini dituliskan 98%, jadi sekitar toleransi 2% untuk mencapai keadaan steady-nya. Sedangkan untuk yang lagi yang belum kita bahas di sini adalah persen overshoot. Persen overshoot di sini adalah berapa nilai persen untuk dari keadaan steady di sini sampai peak yang tertinggi. Itu adalah persen overshoot-nya. Untuk perhitungannya bisa kita lihat dari, sebetulnya kita kalau mempunyai pool dari sistem, kalau poolnya adalah bentuk kompleks conjugate seperti ini, berarti kita tahu bahwa responnya pasti underdamped. Nah, dari pool ini kita bisa tahu nanti berapa peak time-nya, spesifikasinya tahu semua. Jadi berapa peak time-nya, persen overshoot-nya berapa, kemudian dan settling time-nya berapa, bisa kita hitung dari sini. Jadi kalau ini adalah pool-nya, maka ini adalah bagian real-nya. Bagian real-nya tadi kepada video yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa bagian real itu adalah minus zeta omega n, sedangkan bagian imajinernya adalah omega n akar 1 minus zeta kuadrat, atau bisa disingkat dengan omega d, yang di sini kita tuliskan dengan sigma d. Nah, untuk ini besarnya di sini ini adalah omega n-nya. Kemudian sudutnya kita sebut theta. Nah, omega n, hubungan omega n, kemudian zeta omega n, dan yang di sini omega d bisa kita cari seperti biasa dengan Pythagorasnya, bisa kita dapatkan ini adalah omega n-nya. Nah, peak time-nya itu bisa kita hitung dengan pi dibagi dengan ini, dengan persamaan ini, bagi dengan omega n akar 1 minus zeta kuadrat, atau pi per omega d, karena omega n akar 1 minus zeta kuadrat itu adalah omega d. Kemudian persen overshoot itu bisa dicari dengan E pangkat ini dikalikan 100%. Sedangkan settling time-nya bisa dicari dengan 4 per zeta omega n. Zeta omega n-nya itu adalah sigma d. Jadi bisa kita cari dengan itu. Nah, berikut ini ada soal bisa kalian kerjakan. Diberikan transfer function dari sistem, itu bentuknya seperti ini. Kita diminta untuk mendapatkan peak time, percent overshoot, dan settling time. Caranya nanti dari transfer function ini kalian definisikan dulu berapa zeta dan omega n-nya. Nah, cari zeta dan omega n seperti yang kemarin, yang pada video yang sebelumnya, yang untuk sistem order 2. Jadi kita bisa dapat zeta dan omega n kita. Kemudian untuk mencari peak time, percent overshoot, dan settling time kita gunakan persamaan pada slide sebelum ini. Nah, kita lihat sekarang kalau ada sistem di sini, letaknya poolnya itu pada omega yang sama begini, berarti nanti peak time-nya sama, karena seperti kita tahu tadi bahwa peak time itu adalah pi per omega d. Nah, jadi di sini ini adalah untuk omega d-nya. Omega d-nya sama berarti pasti peak time-nya juga sama. Nah, sedangkan kalau sistem di sini untuk sigma D-nya yang sama, jadi di sini adalah minus sigma D.
seperti gambar yang sebelumnya. Jadi untuk sigma D-nya sama, maka settling time-nya yang sama. Jadi karena kita tahu kalau settling time itu 4 per sigma D gitu. Jadi kalau sigma D-nya sama, maka settling time-nya sama. Jadi artinya ini bisa bermacam-macam, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sekitar dengan toleransi 2% steady state-nya itu sama. Nah, sedangkan kalau untuk sistem dengan pol-polnya bentuknya seperti ini, jadi semakin ke sana semakin besar begitu, maka ini semakin cepat, responnya dia semakin cepat, tetapi persen overshoot-nya itu sama, jadi tingginya di sini sama, hanya beda dia responnya semakin cepat atau lambatnya saja, tapi ketinggian overshoot-nya sama. Berikut ini ada soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi diberikan untuk suatu sistem, kita mempunyai pool letaknya di sini, kemudian bisa kita suruh mencari untuk zeta di sini. Zeta ini tentu saja kita bisa lihat kalau ini sudutnya misalnya theta begitu, maka zeta kita itu adalah sama dengan cosinus theta kita. Jadi nanti bisa kita cari omega n juga bisa kita dapatkan, omega n itu panjangnya yang di sini. Kemudian peak time bisa kita dapatkan, tadi peak time kita adalah pi per omega d, kita tahu omega d kita. Kemudian untuk persen overshoot-nya bisa kita dapatkan karena kita sudah tahu nilai sigma kita, zeta kita, sorry. Kemudian untuk settling time juga bisa kita dapatkan adalah 4 per sigma d. Nah, demikian materi kita tentang transient response untuk sistem order 2. Terima kasih.